Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal kalimat efektif. Kemarin kita sudah mempelajari teorinya kalimat efektif itu seperti apa. Nah, untuk sekarang kita membahas soal-soal tentang kalimat efektif. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Sebelum itu coba kalian cari jawaban yang benar. Kalimat di atas menjadi efektif jika... Kalau sudah ketemu jawabannya, mari kita bahas nomor 1. Di samping rumput dapat juga memberikan leguminosa, baik secara sengaja ditanam maupun legum yang tercampur pada rumput alam. Kalimat efektif di atas menjadi efektif jika... Nah, kita perlu mencari susunannya dulu. Di samping rumput, ini menjadi keterangan. Nah, ini kalian bisa diskusikan. Ini di samping rumput ini kedudukannya menjadi apa? Kemudian selanjutnya dapat juga memberikan. Ini menjadi predikat. Karena memberikan itu bentuk kerja. Sedangkan leguminosa ini menjadi objek. Dari susunan kalimat ini ada komponen yang wajib ada tapi tidak ada, yaitu subjek. Karena subjek dan predikat itu dalam suatu kalimat, di dalam frase itu harus ada. Tetapi di kalimat ini subjeknya tidak ada. Maka yang kurang di kalimat ini adalah subjek. Nah, jawabannya yang A, dihapus frase di samping rumput. Di samping rumput dihapus, masih belum efektif karena subjeknya tidak ada. Mengganti kata maupun menjadi, ini salah. Mengganti kata maupun menjadi ataupun, maupun. Nah, ini ya menjadi ataupun. Nah, tetap tidak bisa. Tetap salah. Menghilangkan kata baik. Nah, ini kata baik. Oh, ini tetap nggak bisa. Mendapatkan subjek setelah kata di. Nah, di sini diberi subjek. Nah, baru mungkin subjeknya adalah Pak Guru, atau adik saya, atau Ani. Ani dapat juga memberikan leguminosa. Ada subjeknya. Berarti jawabannya yang benar adalah yang D. Yang nomor 2. Hemoglobin yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Di sini ada kata yang, di mana yang itu menyatukan dua klausa. Itu adalah yang. Jadi kalau ada yang, hemoglobin yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh, berarti kesemuanya ini akan menjadi subjek. Ya kan? Berarti kalimat di atas dapat menjadi kalimat efektif jika kalian cari jawabannya. Kalau sudah ketemu, mari kita bahas. Kalau hemoglobin yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh ini menjadi subjek, kalimat ini tidak efektif. Kenapa? Karena tidak ada predikatnya. Suatu kalimat itu minimal harus ada subjek dan predikat. Itu baru dikatakan kalimat. Nah, kalau ini nggak ada predikatnya, kalau hemoglobin sampai akhir ini menjadi subjek, agar terbentuk suatu kalimat harus ada subjek dan predikat, maka apa yang dihilangkan? Tentunya yang, karena menghubungkan dua klausa menjadi satu klausa. Itu yang. Kalau yang dicoret atau yang dihilangkan, maka hemoglobin ini menjadi subjek, sedangkan berfungsi menjadi predikat, membawa oksigen ke seluruh tubuh ini menjadi pelengkap.
Mengapa menjadi pelengkap? Karena predikatnya berawalan ber. Makanya setelah predikat menjadi pelengkap. Kalau me atau difungsikan atau mengfungsikan, setelah itu berarti objek. Kalau ber berarti setelah predikat menjadi pelengkap. Jadi jawabannya adalah dihilangkan kata hemoglobin. Oh tidak, karena kalau dihilangkan nggak ada subjeknya tambahan. Dihilangkan kata yang. Nah ini yang benar, berarti jawabannya yang B. Lanjut nomor 3. Kalimat di atas menjadi efektif jika, coba kalian cari jawabannya yang mana. Kalau sudah ketemu, mari kita bahas. Mbak Ani sedang memasak opor ayam di dapur karena kedua anaknya sedang tidur di kamarnya. Di sini ada kata penghubung, yaitu karena. Di mana karena ini fungsinya adalah untuk sebab akibat. Saya makan karena lapar. Saya makan dikarenakan lapar. Jadi Mbak Ani sedang memasak opor ayam di dapur karena kedua anaknya sedang tidur di kamarnya. Ini benar atau salah? Benar. Karena ini adalah kalimatnya, kata penghubungnya. Kata penghubung ini digunakan untuk sebab akibat. Karena kedua anaknya sedang tidur di kamarnya, maka Mbak Ani memasak opor ayam di dapur. Nah, berarti jawabannya adalah tidak perlu ada yang diperbaiki. Nah, ini jawabannya yang benar. Tidak perlu ada yang diperbaiki. Kita lanjut nomor 4. Kalimat yang tidak koheren ditujukan dengan nomor. Koheren itu adalah tidak sesuai, tidak, gampangannya tidak jalur, tidak seolah-olah nyempal, tidak ada koherennya, tidak ada keserasiannya, itu adalah koheren. Kalau begitu kalian cari jawabannya terlebih dahulu. Sudah ketemu jawabannya? Kalau sudah ketemu, mari kita bahas yang nomor 4. Tahun ini Susi mulai memasuki perkuliahan semester awal. Nah, Susi memasuki perkuliahan semester awal. Susi diterima di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Malang. Menjelaskan, kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Susi kuliah memasuki perkuliahan awal. Susi diterima di perguruan negeri tinggi di Malang. Malang merupakan salah satu penghasil apel terbesar di Indonesia. Ini kok malah menjelaskan kalimat kedua, yaitu menjelaskan tentang Malang. Padahal pembahasan topik di sini itu adalah Susi dan perkuliahan. Tapi di kalimat ketiga ini malah membahas Malang. Lanjut, Susi mengambil jurusan pendidikan di bahasa Inggris. Nah, yang nomor 4 ini masih sejalan pada kalimat pertama, yaitu Susi mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, membahas tentang Susi. Ini kalimat yang nomor 4. Sedangkan kalimat yang nomor 5, dia ini kembali ke Susi. Dia masuk ke perguruan tinggi, membahas Susi bagaimana masuk di perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Berarti kalimat yang tidak koheren ditujukan dengan nomor, tentunya kalimat nomor 3. Karena di kalimat nomor 3 ini membahas Malang sebagai penghasil apel. Nah, ini kurang pas. Jadi jawabannya yang tidak koheren adalah yang C. Kita lanjut nomor 5. Kalimat di atas menjadi efektif jika diubah menjadi, nah, kalian cari jawabannya terlebih dahulu. Sudah ketemu jawabannya? Kalau begitu kita bahas. Untuk menghindari penyebaran COVID, petugas kesehatan melakukan penyuntikan.
vaksin, ya kan? Melakukan penyuntikan vaksin dan menyemprotkan disinfektan terhadap kendaraan, fasilitas, dan tempat umum. Di sini bisa dilihat ada kata penyuntikan dan penyemprotan. Nah, ini tidak sejajar. Kalimat efektif salah satu syaratnya harus sejajar. Apa itu sejajar? Kedudukannya itu sejajar. Misal, kalau kita menggunakan kata penyuntikan, penyemprot harus menggunakan penyemprotan. Penyuntikan dan penyemprotan harus sama. Kalau kita menggunakan menyemprotkan, penyuntikan ini harus diganti dengan menyuntikkan. Ya, paham ya? Itu setara. Kalau menggunakan harus semua. Kalau menggunakan harus semua. Jadi permasalahannya itu adalah di penyuntikan dan penyemprotan. Yang A, untuk menghindari penyebaran COVID-19, petugas kesehatan melakukan suntik vaksin. Tidak ada penambahan dan menyemprotkan. Nah, ini salah ini. Suntik. Nah, ini suntik. Suntik dan ini menyemprotkan. Ini kurang pas. Yang B, untuk menghindari penyebaran COVID-19, petugas kesehatan melakukan penyuntikan. Nah, di sini menggunakan penyuntikan. Sedangkan di sini penyuntikan vaksin dan penyemprotan disinfektan. Nah, penyemprotan. Di sini penambahan penyuntikan dan penyemprotan. Maka ini sudah setara. Oleh sebab itu jawabannya adalah yang B. Yang C salah. Kenapa ini? Kesehatan suntik vaksin dan semprot disinfektan. Padahal di sini kan setara. Suntik dan semprot. Di sini kan tidak ada penambahan. Ini kan sudah setara. Kenapa salah? Nah, di sini petugas kesehatan suntik vaksin. Di sini ada keambiguan. Yang disuntik vaksin itu petugasnya atau petugasnya melakukan pekerjaan suntik vaksin kepada orang. Nah, di sini ada keambiguan. Di kalimat efektif tidak boleh ambigu. Ya. C itu salah karena ada ambigu. Yang disuntik itu petugas kesehatannya atau warga yang menyuntik itu petugas kesehatan. Ya kan? Saya ulangi, di C itu salah karena ada ambigu. Petugas kesehatan itu menyuntik atau yang disuntik. Nah, itu ambigunya di situ. Yang D, petugas kesehatan melakukan penyuntikan vaksin dan menyemprotkan. Nah, ini salah ini. Yang satu penyuntikan, yang satu menyemprot. Dan ini salah. Yang E salah, kenapa? Karena penyuntikan vaksin dan menyemprotkan. Nah, penyuntikan dan ini salah. Berarti jawabannya yang B. Oke, cukup di nomor 5. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan yang lain. Atau kita masih membahas tentang kalimat efektif. Ya, semoga ini bisa menjadi modal, bisa menjadi knowledge pengetahuan untuk SKD tahun 2025. Semoga kita semua bisa lolos PNS di tahun 2025. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.